Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwan fiddin, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk duduk hadir dalam sebuah majelis yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Malaikat senantiasa mengepakkan kedua sayapnya sebagai bentuk penghormatan bagi para penuntut ilmu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan, baik itu keberkahan di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membimbing umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan alhamdulillah atas perjuangan Nabi SAW kita dapat merasakan manisnya iman dan manisnya Islam. Semoga keimanan dan keislaman kita akan senantiasa bertahan ya hingga akhir hayat nanti, ya, sehingga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya, kita diizinkan oleh Allah ya, untuk kembali melanjutkan kajian kita, ya, kajian keislaman dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya ad-din, innad dina indallahil Islam, agama yang diakui ya, indallah, di sisi Allah adalah agama Islam. Sebagai pengantar, beberapa waktu yang lalu ya, ada sebuah statement atau pernyataan yang menyatakan bahwasanya umat Islam ini tidak perlu fanatik dengan agamanya. Karena apa? Pada prinsipnya semua agama itu sama. Ini nampak sekilas tidak ada masalah dalam pernyataan ini. Bahkan sebagian orang menganggap wah ini sebuah pernyataan atau statement yang sangat menjunjung tinggi ya, nilai keberagaman. Padahal ketika kita kaji lebih dalam, orang yang mengatakan semua agama sama, itu hakikatnya mereka telah meragukan kebenaran agama Islam itu sendiri. Padahal Allah dengan tegas mengatakan agama ad-din. Jadi dalam Al-Quran kata ad-din itu disebutkan dalam bentuk ma'rifah, diawali dengan alif lam. Itu menunjukkan bahwasanya
agama itu. Sudah sangat jelas agama yang dimaksud adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Kemudian Imam Al-Baghawi ya, dalam tafsir beliau menyebutkan ya, bi anna dina al-mardiyah as-sahihah wal Islam. Ya, jadi agama yang diridhoi dan agama yang benar itu adalah Islam. Tidak ada selain Islam. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu baik, ya silakan. Yang baik itu belum tentu benar. Sesuatu yang dianggap baik belum tentu benar. Nah, maka kebenaran Islam ini adalah mutlak, wajib kita yakini, wajib kita imani. Kalau kita meragukan kebenaran agama ini, ya, kemudian dengan mengatakan semua agama itu benar, maka ini adalah merupakan kalimat kufur, ya, bahkan bisa menjadikan pelakunya dihukumi murtad. Nah, Imam Al-Baghawi ketika beliau mengatakan sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah dan agama yang benar adalah Islam, ya, beliau mengutip ya, Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang menyebutkan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini adalah merupakan ayat yang terakhir kali diturunkan di saat peristiwa Fathu Makkah. Jadi dalam sejarah satu-satunya atau bahkan penaklukan besar tanpa adanya pertumpahan darah, yaitu Fathu Makkah. Nah, disebutkan bahwasanya ketika terjadinya Fathu Makkah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan ya, lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Jadi Islam ini adalah merupakan agama yang sempurna, agama yang paripurna. Maka dalam Islam itu tidak ada yang perlu ditambah dan juga tidak ada yang perlu dikurang. Nah, kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kami cukupkan untuk kalian semua nikmati, yaitu nikmat-nikmatku. Jadi Islam sebagai penutup ini adalah merupakan nikmat yang terbesar. Kemudian yang terakhir Allah katakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, aku redha Islam ya menjadi agama kalian. Kemudian beliau juga mengutip Quran surat Ali Imran yang menyebutkan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Siapa yang memeluk mencari agama selain Islam, kata Allah, lan yuqbal. Jadi Allah menggunakan diksi lan. Jadi tidak itu dalam bahasa Arab ada lam, ada la, ada lan. Kalau lam belum terjadi. Kalau la boleh terjadi, boleh tidak. Tapi ketika Allah sudah menyebutkan lan, ya, itu bermakna selama-lamanya tidak akan pernah ya, sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari memeluk agama selain daripada Islam, maka tidak sekali-kali tidak akan pernah diterima minhu, darinya, yaitu amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka kelak orang tersebut di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, maka dari dalil-dalil ini jelas ya, memberikan pemahaman kepada kita semua, Islam itu adalah agama penutup. Islam itu adalah agama penyempurna ya, dari sekian agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pernyataan semua agama sama itu jelas salah. Kitabnya saja sudah berbeda, nabinya pun juga berbeda ya, bahkan Tuhan yang disembah pun juga berbeda. Maka dalam Islam itu, Islam mengakui adanya pluralitas. Jadi pluralitas keberagaman itu merupakan sunatullah yang memang terjadi, itu diakui dalam Islam. Akan tetapi Islam tidak membenarkan
ya, adanya pluralisme ya, yang menyamaratakan bahwasanya semua agama itu sama. Karena ini beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh ya, menteri yang mengeluarkan statement seperti itu. Ini jelas syubhat ya, untuk mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Semoga kita terhindar dari syubhat pluralisme. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.